Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mencoba membahas tentang lanjutan yang kemarin, surat As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? La yastawun, mereka tidak sama. Kalau perkata, afaman apakah orang yang kanah dia mukminan, mukmin ka seperti man siapa kanah dia fasikon fasik lah tidak setahun mereka tidak sama. Kenapa ayat ini turun? Jadi diriwayatkan dari Al-Wahidi dan Ibnu Asakir dari Sa'id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari Ibnu Jarir dari Atha bin Yasar. Ini riwayatnya banyak ya. Mata tombak lebih tajam daripada tombakmu. Lidah kami lebih lancar dari ini Ali ini ya. Ini Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid berkata kepada Ali, mata tombak kami lebih tajam daripada tombakmu. Lidah kami lebih lancar daripada lidahmu. Dan anak buah kami lebih banyak daripada anak buahmu. Ali menjawab, tutup mulutmu, sesungguhnya engkau orang yang fasik. Nah, kemudian turunlah ayat tadi. Di ayat lain juga disebutkan, innallaha la yahdil qaumul fasiqun. Di Al-Baqarah itu. Jadi Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Al-Khatib dan Ibnu Asakir dari Ibnu Luhai'ah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan percekcokan lisan antara Ali bin Abi Thalib dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Dalam riwayat ini dijelaskan pula bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Uqbah bin Al-Walid dan bukan Al-Walid. Jadi para sahabat itu kalau debat masuk Quran, masuk beritanya di Quran ya. Beda dengan kita-kita ini. Debat gak masuk apa-apa, berita belum tentu juga ya. Kita lanjutkan ayat ke-19. Ammaladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kita artikan perkata dulu biar tahu. Aman adapun alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mengerjakan as-solihati yang soleh falahum bagi mereka jannatu surga al-ma'wa kediaman nuzulan sebagai karunia. Nuzulan itu bisa diartikan karunia ya, maksudnya untuk turun. Nuzul itu turun bima atas apa yang kanu ya malun mereka telah kerjakan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka punya kediaman sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pengen punya satu gedung di surga, baca kulhu 10 kali. Nah, Sayyidina Umar waktu itu diceritakan gitu, semangat. Kalau 20 kali, dapat 2. Kalau 30 kali, dapat 3. Dan Allah bisa kasih lebih dari itu.
itu di tafsir Ibnu Katsir di bab yang lainnya. Lanjut, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Adapun orang-orang yang fasik, wa amal ladina adapun alladzina orang-orang yang fasik fama'wahum maka tempat mereka an-naru di neraka kullama setiap kali aradu mereka ingin ayakhruju keluar minha darinya uidu mereka dikembalikan fiha di dalamnya wakilah dan dikatakan kepada mereka wakilah lahum kepada mereka zuku rasakan azab annar neraka alladzi yang kuntum dulu bihi tukar ribunya dulu kalian dustakan. Jadi orang-orang kafir tempatnya itu di neraka. Setiap kali mereka pengen keluar dikembalikan lagi. Kita baca tafsirnya. Wa amal ladina fasaku itu orang yang keluar dari taat tidak pernah sholat misalnya. Ya tidak pernah sholat berarti fasik kalau tidak pernah sholat. Ini sama ya hingga akhir hayat sama. Wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini pakai nada marah. Ngomongnya pakai nada marah kalau ini. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ dan kami rasakan kepada mereka min dari azab adna yang lebih rendah duna selain azab akbari yang besar la'allahum yarji'un agar mereka kembali. Maksudnya kembali ke yang benar ya. Ini kalau kita baca terjemahannya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali. Jadi azab itu ada abad di dunia, ada di akhirat. Di dunia itu contoh azab yang dekat kalau durhaka kepada orang tua, azab di dunia pasti dapat. Di akhirat pasti lebih dapat lagi. Misalkan zina itu dosa besar. Kalau berzina akan mendapatkan azab di dunia. Misalkan dikucilkan, rezekinya hancur, jadi jatuh miskin. Contoh ya. Di akhirat pasti lebih dahsyat lagi. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab di dunia maupun azab di akhirat. Kita baca tafsirnya sekarang. Jadi Ibnu Abbas mengatakan azab di dunia itu adalah musibah-musibah di dunia. Segala macam penyakit dan malapetaka serta cobaan yang menimpa keluarganya. Berupa yang biasa Allah ujikan kepada hamba-hambanya agar mereka bertaubat kepadanya. Hal yang semisal juga diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Kemudian menurut Al-Barra itu yang dimaksud azab kubur. Nah, beda pendapatnya. Imam Nasai mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Ali dari Rahman Ibnu Mahdi, dari Israel, dari Abu Ishaq. Abu Ishaq ini dari Abul Awas dan Abu Ubaidah. Dari Abdullah yang sehubungan dengan firman-Nya,
Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka azab yang dekat di dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Yang dimaksud itu adalah paceklik yang melanda mereka. Jadi satu daerah itu kena paceklik atau kena kekeringan yang benar-benar nggak bisa susah makan, susah minum. Imam Muslim meriwayatkan melalui hadis Syu'bah dengan sanad yang mauquf, keterangannya sama. Maksudnya sama-sama bilang paceklik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud cerita juga azab yang dekat ialah musibah yang mereka terima dalam perang Badar. Yaitu ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Terima lagi rekaman, Afif minta rekaman ngaji. 10 menit lagi. Oke, kita bahas sampai ayat 23. Waman, aduh, maksudnya agak ayat 22 tadi ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Waman dan siapa azlamu yang lebih zalim mimman daripada orang yang zukirah diperingatkan bi ayati dengan ayat-ayat Rabbih Tuhannya. Summa kemudian a'radah dia berpaling anha darinya. Inna sesungguhnya kami minal dari mujrimina orang yang berdosa muntakimun. Kami termasuk orang yang menyiksa orang-orang yang berdosa. Kalau kita lihat terjemahannya dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang yang berdosa. Jadi hati-hati ya. Semoga kita tidak termasuk yang disebutkan ayat ini. Kita baca tafsir Ibnu Katsirnya, "Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. As-Sajdah, ya ini tidak ada orang yang lebih aniaya daripada yang diperingati oleh ayat-ayat Allah dan dijelaskan dengan terang ayat-ayat itu kepadanya. Kemudian dia berpaling. Maksudnya sudah dijelaskan malah keluar lagi. Serta ia mengingkari dan pura-pura lupa. Nah ini pura-pura lupa itu tidak boleh. Kalau lupa beneran tidak apa-apa ya. Ini pura-pura lupa itu tidak boleh. Lupa seakan-akan ia tidak mengenal. Jadi Qatadah ini mengatakan, jangan sekali-kali kamu berpaling dari zikrullah. Karena sesungguhnya zikrullah itu ingat kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadanya, sesungguhnya dia terpedaya sangat parah. Sangat memerlukan pertolongan dan melakukan dosa yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berbuat seperti itu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang yang berdosa. Seperti itu. Siapa sih Qatadah itu? Nah ini Qatadah ini pernah pada waktu perang bersama Rasulullah. Qatadah ini waktu itu Nabi sudah terdesak sama orang-orang kafir, udah mau kalah gitu ya. Qatadah ini eh, menjadi tamengnya Rasulullah. Begitu ada panah,
dia maju ke depan untuk menjadi tamengnya Rasulullah. Yang kena adalah badannya dia. Sempat ada panah, seret matanya kena kena Qatadah, akhirnya, eee, bola matanya jatuh. Kemudian bola matanya itu diambil oleh Rasulullah, kemudian didoakan oleh Rasulullah menangis. Rasulullah menangis kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah jadikanlah mata ini lebih tajam penglihatannya daripada mata yang lain." Kemudian tiba-tiba mata itu sudah kembali seperti semula. Ini adalah, eee, karomah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan ya, Ibnu Jarir cerita kepada Imron Ibnu Bakar Al-Kala'i. Jadi ia menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Mubarak itu telah menceritakan kepada Ibnu Ilyasi, lanjut ke Abdul Aziz Ibnu Abdullah dari Ubadah Ibnu Nasya. Nah, beliau dari Junadah Ibnu Umayyah. Kemudian beliau dapat cerita ini dari Mu'adz Ibnu Jabal. Nah, Mu'adz ini sahabat juga. Dia menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perbuatan. Barang siapa yang melakukannya, berarti dia telah melakukan dosa. Dan yaitu yaitu apa saja? Pertama, siapa yang membentuk suatu panci tanpa hak. Yang kedua, menyakiti kedua orang tuanya. Atau yang ketiga, berjalan bersama orang zalim dan membantunya. Maka ia telah berdosa. Ini dosa yang nggak boleh dilakukan. Kemudian Ibnu Abi Hatim juga cerita hal yang sama, tapi sanadnya garib. Garib itu berarti itu hanya sedikit riwayatnya. Terakhir kita bahas ayat 23. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. Walaqad dan sungguh ataina kami telah berikan Nabi Musa kitab. Fala takun dan janganlah kamu berada fi dalam miryatin keraguan min liqaihi dari liqaihi pertemuan dengannya, maksudnya setelah bertemu dengan beliau. Wa ja'alnahu dan kami jadikan ia hudan petunjuk bagi Bani Israel. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kita baca tafsirnya. Walaqad ataina Musa al-kitab, Allah telah berikan Nabi Musa kitab Taurat. Allah menceritakan tentang hamba dan rasulnya Musa, bahwa dia telah memberinya Alkitab, yaitu kitab Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi, maka janganlah kamu melakukan pertemuannya dengan Musa. Nah, menurut Qatadah, maksudnya perjumpaan dengan Musa ini beliau pada waktu Isra Mi'raj. Kemudian diriwayatkan dari Aliyah Ar-Rayyahi yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku saudara sepupu Nabi kalian, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, diperlihatkan kepadaku di malam Isra'ku Musa ibnu Imran, seorang lelaki yang berkulit hitam manis, bertubuh tinggi, berambut keriting, seakan-akan seperti seorang dari kabilah Syanu'ah.
Dan aku melihat Isa, seorang lelaki yang berpakaian sedang, berkulit putih kemerah-merahan, berambut ikal. Dan aku melihat malaikat Malik, penjaga neraka, juga Dajjal. Nah, semua itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Di antara tanda-tanda lainnya, maka janganlah kamu Muhammad meragukan pertemuan dengannya. As-Sajdah. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Musa dan bersua dengannya di malam beliau menjalani Isra-nya. Karena pada zaman itu kan Nabi Isa kan sudah meninggal. Kok masih hidup? Ternyata beliau di langit sana dan beliau bertemu dengan Nabi Muhammad. Buktinya adalah ayat ini. Jadi nggak usah ragu bahwa itu betul Nabi Isa. Imam Tabrani mengatakan telah menceritakan kami Muhammad ibnu Utsman ibnu Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Al Hasan ibnu Ali Al Hilwani telah menceritakan kepada kami Rauhu ibnu Ubadah, kemudian dari Sa'ad ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dari Nabi. Sehubungan dengan firman-Nya kami menjadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, maksudnya bahwa Allah menjadikan Musa sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu Nabi Muhammad maksudnya meragukan pertemuan dengannya. Ya ini pertemuan Musa dengan Tuhannya. Artinya Musa dengan Tuhannya juga sudah bertemu. Wa ja'alnahu dan kami jadikan kitab Taurat as-Sajdah. Maksudnya Alkitab kami turunkan kepada Nabi Musa. Hudan li Bani Israel, petunjuk bagi Bani Israel. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu ambil penolong selain aku. Nah ini. Itu tadi kita sudah bahas sampai ayat 23. Ayat 24 di pertemuan berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.